Nah, korupsi dimulai dari proses penempatan pejabat. Karena dianggap tubuh perempuan itu adalah the root of all evils. Oke, pertanyaan untuk kawan-kawan APP. Silakan. Ya, yang APP, belakang apa? APP, silakan berdiri, maju. Mohon izin Bapak Kapusdiklat dan yang terhormat Bapak Rocky Gerung, izinkanlah saya sebagai salah seorang analis perkara peradilan yang mengikuti pelatihan kepemimpinan tingkat dasar ya, hari ini. Hari ini di Mahkamah Agung kami dicanangkan untuk menjadi generasi emas Mahkamah Agung di tahun 2045 yang mulia. Artinya kurang lebih 20 sampai 25 tahun lagi. Ya, amin yang mulia. Amin. Dalam tempo yang tidak terlalu lama kami akan menjadi bagian daripada generasi emas tersebut. Ketika bicara logika, kami di sini sebagai calon-calon hakim, calon-calon penegak keadilan, tentu saja kita terikat kepada peraturan perundang-undangan. Kami melihat di sini, terutama saya bekerja di pengadilan negeri, kami melihat ada suatu kontradiksi di mana pengadilan terus-menerus mengeluarkan putusan pemidanaan, terutama penjara, tapi kapasitas dari lembaga permasyarakatan tersebut sangat minim, yang mulia. Bahkan hari ini sampai ada lembaga permasyarakatan yang kapasitasnya itu sudah 3 kali daripada kapasitas yang sebetulnya harusnya 1.000 orang diisi 3.000 orang. Kami tidak bisa membayangkan 20-30 tahun ke depan seperti apa gitu, yang mulia. Sementara di sisi lain kita juga dikembangkan mengenai restoratif justice atau keadilan restoratif, tapi hanya terbatas pada perkara-perkara atau klasifikasi pidana ringan. Itu kami mohon arahan dan bimbingan terutama dari Pak Kapus dan Bapak Rocky Gerung bagaimana sebaiknya sistem pembinaan kita ke depan gitu. Mohon izin yang mulia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Untuk siapa tadi namanya? Mohon izin Yudi yang mulia. Yudi ya. Yudi dari mana tadi? Pengadilan Negeri Cibinong. Pengadilan Negeri Cibinong. Tepuk tangan buat Yudi dari Pengadilan Negeri Cibinong. Ya jadi teman-teman kita tahu kan belajar di hukum itu teori-teori pemidanaan itu sebetulnya ada 3 ya klasiknya. Teori yang disebut dengan teori klasik itu ya teori absolut. Ya, bahwa memang pemidanaan itu ditujukan memang untuk membalas dendam. Lalu kemudian ada teori lagi terkait mengenai teori relatif ya. Dia bukan cuma balas dendam, di dalamnya ada pembinaan. Makanya kemudian orang yang dipenjara itu ya dibina lah. Supaya ketika keluar dia baik-baik. Kalau yang absolut itu biar mati pun di sana nggak peduli gitu kira-kira. Itu zaman dulu. Lalu kemudian ada teori relatif itu ya. Teori yang sifatnya memang dengan tujuan, ada utilitarian di situ. Lalu kemudian ada teori gabungan, digabungkan. Ya balas dendam di situ ada juga di situ. Dan yang terakhir itu yang tadi dibilang restoratif justice. Maka pertanyaannya harusnya lebih radikal lagi itu. Apakah boleh gitu ya dalam perkara-perkara korupsi gitu. Boleh gitu maksudnya di restoratif justice kan itu menurutmu. Sehingga supaya lembaga-lembaga pemasyarakatan itu berkurang. Atau kemudian pada perkara apa? Kalau pada perkara yang sederhana, yang ringan saja itu diberlakukan. Apakah boleh pada perkara-perkara yang berat? Harusnya itu pertanyaanmu ya. Sehingga kemudian dengan dalil itu akan berkurang itu beban lembaga pemasyarakatan yang harusnya jumlahnya cuma 1.000 ya. Itu setelah dengan teori logika yang kau gunakan itu berkurang menjadi 200 saja isinya di situ. Sehingga kemudian anggaran pemerintah APBN untuk membiayai makan dan minumnya narapidana itu juga kemudian berkurang. Sehingga kemudian ada stok ya APBN yang bisa digunakan untuk yang lain. Mungkin itu maksudnya. Silakan Pak Rocky. Bikin prediksi ke 10 tahun ke depan, emang jenis kasusnya apa kira-kira? Kan kita bisa bikin prediksi, kasusnya apa? Pembunuhan,
Basis pembunuhan apa? Rasisme, ekonomi. Kan antisipasi itu yang kita perlukan sekarang kan, supaya ius constituendumnya fit in dengan antisipasi kita tentang problem. Di Eropa pembunuhan udah makin lama makin hilang tuh pembunuhan, kecuali orang gila tuh. Jadi dia bisa bikin antisipasi itu. Bayangkan misalnya kalau seluruh peralatan hari ini di dalam pembiayaan negara, penganggaran itu dipakai e-katalog. Kejahatan korupsi hilang. Tetapi penempatan orang kan nggak bisa di-katalogkan. Nah, korupsi dimulai dari proses penempatan pejabat. Karena itu harus diperkuat bidang itu kan. Kalau dulu itu naik markup ya nggak bisa karena sistem akan tolak. Itu gunanya e-katalog. Tetapi banyak hal yang secara e-katalog nggak dimungkinkan kalau itu soal pengangkatan pejabat. Jadi itu dipikirkan lagi itu bagaimana cara mencegah korupsi mulai dari pengangkatan pejabat. Intinya kira-kira begitu. Ada kasus baru sekarang nih. Saya baca tadi di berita Pak Luhut akhirnya memutuskan sawit Indonesia itu akan diekspor ke Afrika karena ditolak di Eropa itu. Ditolak di Eropa. Padahal output dari industri strategis kita itu hijau. Kenapa ditolak di Eropa itu? Kan teori hilirisasi itu udah berlangsung di Indonesia itu. Hilirisasi itu semua bahan ekspor kita udah mengalami hilirisasi itu. Tetapi bagi logika hukum Eropa, problemnya bukan ujungnya tapi hulunya apa? Kalau di hulu cuma ada 4 pemain nikel, 4 pemain sawit, artinya tidak ada proses demokratis di dalam kompetisi memperoleh hak di hulu. Nah, Indonesia gagal mengargumenkan secara logis bahwa yang hijau di hilir juga hijau di hulu. Di hulu tuh merah, kuning, biru. Permainan partai-partai itu, warna partai. Kan itu masalahnya kan. Jadi dalam upaya untuk protek korupsi itu yang di hulu dibenahi. Itu yang Pak Luhut marah-marah sekarang tuh. Kan kita udah saya dulu pernah ngobrol, Pak Luhut itu bukan di hilir, di hulunya masalahnya itu. Jadi balik lagi tadi, yang mesti diantisipasi adalah perubahan cara berpikir orang barat terhadap Indonesia itu. Sama seperti pemerintah akan klaim, coba buktikan mana bule bilang Indonesia itu kering kerontang, lahan hijaunya hilang. Buktinya tahun ini tutupan hijau tuh meningkat memang. Jadi ada penghijauan kalau dilihat dari drone. Tapi yang hijau itu bukan hijau di dalam pengertian ekologi, yaitu diversity itu. Hijau itu hijau karena sawitnya bertambah. Hijau itu hijau karena lapangan golf bertambah. Kan bukan itu yang dimaksud sebagai objek tuntutan hukumnya kan. Jadi tetap kata hijau kita kasih klasifikasi. Hijau yang monotonik. Bukan hijau yang pentatonik itu kalau main musik itu. Hijau yang monokromatik. Padahal istilah hijau di dalam ilmu lingkungan adalah diversity itu. Keanekaragaman. Itu intinya kan. Nah, nanti the future law mesti pastikan itu bahwa istilah-istilah itu mesti diterangkan berdasarkan prinsip ekologi, bukan berdasarkan prinsip pemetaan orang-orang geolog itu. Orang geologi kan disuruh coba petakan hijaunya berapa, dia kasihlah peta hijau itu. Tetapi sebagai hakim yang paham ekologi dia mesti periksa itu. Ini hijau karena apa? Karena lapangan golf bertambah. Gitu dapat poin itu. Oke. Jadi itu aja.
antisipasi itu sekaligus bayangkan di depan itu apa problem-problem hukumnya itu. Nah, logika kita harus kita pasang dari sekarang kan, kita bisa mulai dengan kasus kecil lalu kita anggap oke, di depan ada soal pertanahan, soal kejahatan keuangan macam-macam. Ada yang lain. Yang lain? Pertanyaan? Oke, cewek dulu, silakan. Ya. Izin yang mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sedikit saja, saya Tirta Amalia dari Pengadilan Agama Gedong Tataan. Sedikit saja yang mulia. Dari tadi kita bicara logika, di mana bagaimana ketika logika itu dikalahkan oleh kepemimpinan atau pemimpin kita sendiri, ya Allah. Gitu. Logika kita. Itu saja yang mulia. Terima kasih. Bagaimana logika yang udah kita hasilkan itu akan kebenaran itu ternyata kemudian kita tunduk pada kekuasaan. Silakan. Coba kita lihat beberapa kasus ya. Hubungan antara logika dan kekuasaan. Di zaman Ratu Victoria, ada delik bahwa perempuan harus mandi pakai baju. Kalau dia telanjang maka dia kena hukuman. Kekuasaan Victoria tunjukkan dalil itu. Lalu perempuan pakai logika tuh, oke. Kena delik karena ditonton publik. Oke, sama delik susila. Lalu perempuan itu bilang, oke saya mandi di kamar mandi saya sendiri, di bathtub saya sendiri itu. Tetap kena delik. Maka penarahan hukum kita bongkar. Kenapa perempuan di zaman Victoria mandi di kamar mandinya sendiri tetap kena delik? Padahal nggak ada mata laki-laki di situ. Kenapa kira-kira? Ya aturannya begitu, itu yang kita masalahin. Kenapa aturan kekuasaan mengatakan begitu? Seperti yang dia persoalin tadi. Karena di dalam antropologi hukum Inggris waktu itu, Tuhan itu laki-laki, dia bisa lihat perempuannya lagi mandi. Tidak logis, tapi begitulah kekuasaan bekerja. Memanfaatkan interpretasi buat Tuhan laki-laki, maka si perempuan itu nggak boleh mandi di kamar mandi sendiri dalam keadaan telanjang. Tetapi di balik itu kita tahu ada logika patriarki untuk mengendalikan tubuh perempuan. Karena dianggap tubuh perempuan itu adalah the root of all evils. Akar segala kejahatan. Yang kita sebut cara pandang misoginis. Nangkep mbak? Jalan pikirannya. Oke. Dapat ya poinnya. Oke. Dulu pengertian itu, pengertian bahwa tubuh perempuan harus ditertibkan melalui busana. Jadi fungsi busana itu mentertibkan tubuh perempuan. Di zaman Ratu Victoria, istilahnya Victoria's Secret. Sekarang, dulu namanya Victoria's rahasia di zaman Victoria. Itu tubuh perempuan harus dilindungi oleh busana. Victoria's Secret. Sekarang Victoria's Secret itu dalam bentuk bra dan lingerie itu bisa Anda beli di pasar Cipanas ini. Digantung-gantung. Dulu yang namanya secret sekarang itu jadi dagangan. Berubah kekuasaan, berubah pengertian delik. Kalau zaman Ratu Victoria itu seluruh Cipanas itu masuk penjara tuh. Karena pamer-pamer celana dalam BH perempuan. Itu delik. Sekarang justru itu jadi industri yang paling lukratif itu. Saya nggak mau survei berapa banyak kalian yang pakai Victoria's Secret di sini.
Tapi itu jadi simbol akhirnya tuh. Kalau nggak pakai Victoria's Secret, kelihatannya kurang keren gitu. Supaya keren, maka dia mesti pamerkan itu. Iya, gue beli Victoria's Secret. Nanti ada problem. Karena kalau misalnya satu lembaga Indonesia tahu bahwa Victoria's Secret itu pertama kali diproduksi di Israel. Jadi Anda pakai barang yang dianggap tidak ada hubungan diplomatik dengan Indonesia. Nanti akan ada larangan untuk memakai Victoria's Secret dari Israel. Hukumnya begitu. Kan banyak sekarang kan. Kemarin saya baca ada permintaan supaya bulan depan ada kongres LGBT di Indonesia. MUI udah keluarin fatwa tuh. Yang ngeluarin himbauan pada pemerintah supaya dibatalin itu. Itu kontroversinya panjang itu. Dan kali kita bicara soal itu. Saya balik pada poin tadi. Ada soal dapat ya poin itu. Ya, udah terjawab ya itu tadi.